hanya kotor sih biasanya. Jadi dia banyak ada di pori-pori lubang. Ini ada kotoran atau batu atau kerikil yang nggak keluar dari sini. Nah biasanya cukup dibersihin aja. Kita bersihin dengan sikat kawat. Nah kita bersihin, setelah itu kita pasang lagi kanvasnya. Nah kalau bisanya dengan yang semi metal itu kanvas rem itu yang seperti gue bilang tadi banyak serpihan-serpihan logam seperti ini. Nah ini emang pasti riskan untuk bunyi. Nah biasanya kalau riskan untuk bunyi ini, dia ini sebaiknya kalau saran gue ganti sebelum disc brake atau piringannya itu. Karena dalam touring, motor besar, yang paling berat adalah menghadapi tikungan. Oke, jadi emang ini harus dikuasain Harus ya? dikuasai. Dan hebat banget ini, soalnya ini para wanita-wanita ya. Ya, inilah Sri Kandi HDCI. Sri Kandi HDCI lagi pada Jatuh beraksi. bangun, Nih. tidak ada masalah. Sri Kandi HDCI tetap semangat untuk berlatih. Mantap. Skillful. Oke, yes. Latihan hari ini kita latihan untuk bagi lady biker yang pemula. Jadi kita mulai latihan dari gigi 1, terus belajar untuk gigi 2. Dari gigi 2 kita belajar untuk latihan zigzag supaya kita bisa mengendarai dengan kelenturan badan. Kegiatannya sekarang ini lagi lebih banyak fokus ke ladies bikernya, karena untuk HDCI ladies biker ini banyak yang pemula. Gitu. Jadi kita lagi mau bentuk untuk HDCI ladies. HDCI, no complaint, no accident, wow! Oke Pak, sudah siap nih buat lesson pertama. Gimana nih Pak tipsnya? Baik, slalom, posisi slalom, yang pertama adalah badan tetap lurus. Iya. Ya. Yang dimiringkan adalah motornya. Oke. Ya, miring motor, miring, gitu. Jadi tidak ada setang membelok. Oke. Kalau setang membelok pasti rebah. Oke. Ya, itu posisi slalomnya. Nah kecepatan kira-kira berapa? Kecepatan kalau awal biasanya sekitar 40, 30, 40, 30, 40, 30. Oke. Kalau yang baru sekali 20, tapi kalau Anda yakin pada 30, 40 masih bisa. Gitu. Mendingan saya Ya. cari aman dulu, Ya. nanti saya coba jalanin, nanti Ya. sama Pak Coba Narto dinilai lagi Ya. seperti gimana. Feelingnya Ya. seperti apa? Oke. Ya. Let's go. Ya. Bro, apa kabar bro? Baik bro. Baik bro. Ada apa nih bro?
Nggak tahu nih, tadi gue lagi jalan, terus rem depan, rem belakang rada bunyi-bunyi sama nggak pakem gitu. Kenapa ya? Oh, kanvas remnya bermasalah tuh bro. Iya kali ya? Mungkin gua coba jelasin lo sedikit tentang kanvas rem yuk. Iya deh. Jadi gimana bro kanvas rem gue? Tadi tuh pas gue lagi jalan, kanvas remnya tuh bunyi sama nggak pakem gitu. Oh gitu. Biasanya kalau yang berbunyi gesekan itu kanvas remnya itu antara dua. Dia kotor atau dia mengandung banyak metal. Nah makanya kanvas rem yang ada di motor lo ini kira-kira masih original atau udah diganti? Setahu gue sih kanvas rem gue tuh organik, masih yang standar ya. Oh gitu. Kalau untuk organik biasanya hanya kotor sih biasanya. Jadi dia banyak ada di pori-pori lubang. Ini ada kotoran atau batu atau kerikil yang nggak keluar dari sini. Nah biasanya cukup dibersihin aja. Kita bersihin dengan sikat kawat. Nah kita bersihin, setelah itu kita pasang lagi kanvasnya. Nah kalau bisanya dengan yang semi metal itu kanvas rem itu yang seperti gue bilang tadi banyak serpihan-serpihan logam seperti ini. Nah ini emang pasti riskan untuk bunyi. Nah biasanya kalau riskan untuk bunyi ini, dia ini sebaiknya kalau saran gue ganti sebelum disc brake atau piringannya itu kemakan. Emang selain organik ada bahan apa lagi bro? Biasanya kanvas rem itu ada 4 macam, yang itu kanvas rem organik, kanvas rem semi metal, kanvas rem keramik, ataupun kanvas rem sinter. Nah biasanya untuk organik adalah standar. Nah kalau semi metal biasanya itu yang dibilang kanvas rem itu yang di pasaran harganya juga relatif murah. Nah untuk keramik ini biasanya untuk moge-moge kecepatan tinggi atau motor di atas 250 cc ke atas lah. Nah untuk yang sinter itu adalah biasanya dipakai untuk racing. Termasuk dengan moge pun udah biasa ada sinter bahannya. Artinya kalau misalnya gue pengen ganti kanvas rem, cara milih yang baik gimana ya? Untuk milih kanvas rem sebenarnya gampang kok, simpel banget. Yaitu pilih kanvas rem yang konturnya halus dan rapi. Nah biasanya untuk kontur halus ini di kanvas original juga udah kelihatan lah. Nah yang kedua pilih kanvas rem yang kandungan metalnya sedikit. Nah kalau seperti ini jangan dipilih karena kandungan metalnya kan cukup banyak. Nah ini yang bikin bunyi gesekan pada saat dia makin mengeras. Nah karena dia ini kan akan makin keras kalau bila kena panas suhu dari pengereman. Yang ketiga kanvas rem itu jangan pilih yang banyak goresannya seperti ini. Nah biasanya kalau yang banyak goresan jarang sih sebenarnya untuk ditemukan seperti ini. Ini biasanya KW banget lah, dibilangnya palsu lah. Dan ini pasti kanvas remnya sangat murah. Nah untuk yang keempat sebenarnya mudah bro. Lo bisa dapatin kanvas rem ini biasanya di dealer atau di tempat servis yang emang dia menjual barang-barang original. Nah dari sini bisa kelihatan, dari part numbernya udah kelihatan bahwa dia adalah kanvas standar motor. Nah yang kedua biasanya ada logo hologram. Nah logo hologram ini menentukan barang ini asli atau enggak. Nah karena kalau untuk kanvas yang imitasi jelas pasti nggak ada hologramnya. Kalaupun ada pasti logo hologramnya beda dengan sama kode original. Nah untuk yang kelima, lu perhatiin kanvas itu bekas atau baru sebenarnya. Masalah dia ada goresan itu atau pecah retak di bagian kanvas rem itu biasanya ya karena dia pernah dicoba atau dipakai terus dia pasang menggunakan obeng dicongkel. Nah biasanya itu kanvas rem itu lapisan asbesnya ini akan rontok seperti itu sih. Oke dulu, sekarang gue udah ngerti caranya milih kanvas rem yang baik dan benar. Kalau misalnya gue mau buat harian pakai Organik atau organik atau semi metal. Kalau gue buat racing artinya gue pakai keramik atau sinter. tinta. Sip lah. So Moto Break, nantikan tip and trick berikutnya dari gue, Andri Cemong Modified, hanya di Dr. Moto. Oke Moto Freaks, that's all for today. Tadi kita udah riding bareng sama HDCI Tangerang Chapter. Pak Narto, makasih banget ya tadi udah ngajakin kita bareng jalan, udah ngajarin safety riding. Tadi saya juga udah latihan slalom, lumayan ya Pak ya. Oke, jangan lupa untuk saksikan terus Moto Freak di Global TV di hari dan jam yang sama. Sekarang saatnya kita semua kembali ke sekretariat. Remember, always safety riding. All